Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tekanti tahrumus salat allati laisa laha sababun. Paslon utawi kilah pasal ibarate pasal tahrumu haram apa as-salatu salat diharamkan melakukan salat. Jadi salat ana sing haram, tidak boleh dilakukan dengan sebab allati laisa laha, allati yaiku salat laisa kang ora ana laha kedue salat apa sababun sebab mutaqaddimun kang dingin wala muqarinun lan ora sebab kang barengi. Salat itu haram atau tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena dilakukan di tempat yang tidak tepat atau di waktu yang tidak tepat. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya, tempatnya juga sama. Jadi intinya adalah melakukan suatu ibadah itu juga ada tata cara nih. Tempatnya kudu bener, bersih, ya kan? Kayak sampean contoh mudah berdoa juga tempatnya harus tepat. Orang kena berdoa ning jerone WC misalnya itu tidak boleh. Itu berarti tempat juga mempengaruhi daripada bacaan atau ibadah kita. Terus waktu juga ada waktu yang tidak boleh melakukan sholat, yaitu apa? Fi khamsati awqatin ing dalam 5 piro-piro waktu. Ada 5 waktu yang tidak boleh untuk melakukan sholat. Sing pertama inda tulu'i syamsi, ing dalam nalikane muncule srengenge. Ketika pertama kali matahari terbit, maune subuh terus matahari mulai kelihatan, itu sampean dilarang melakukan sholat walaupun sholat subuh. Ketika matahari mulai katon, sampean ora kena sholat subuh kesiangan misalnya, ya kan? Sampean tangi kawanan taruhlah misalnya jam 6, sampean tangi jam 6 ternyata matahari mulai terbit, sampean belum boleh melakukan sholat subuh, wis kelewatan, tidak boleh. Pendekodoni juga belum boleh karena di waktu tahrim. Hatta tartafi'a sehingga munggah opo syams, opo matahari qadra rumhin sak kirane sak penombak, kira-kira sudah naik sepenombak dawane tombak sepira sih, misalnya semeter misalnya ya, kira-kira matahari sudah naik sedikit, itu nembe sampean boleh sholat. Sholat yang dibolehkan apa? Ngodoni sholat subuh kena, ngodoni sholat isya kena, misalnya mau nih turun awet bar maghrib nganti jam 6 esok ora tangi misalnya ya, misal kayak contoh kan bisa baik ya kan, saking belude bar maghrib terus buka puasa misalnya nanti subuh maning nanti kelewat. Nah, sampean kan wajib ngodoni sholat. Ngodoni sholat tidak boleh di waktu tahrim. Atau sampean sholat sunnah duha juga belum boleh. Tapi anggar wis naik, matahari sudah naik sepenggal atau sepenombak, itu sudah boleh melakukan sholat. Sholat apapun boleh, ya. Wa indal istiwa lan ing dalem nalikane istiwa fi ghairi yaumil jum'ati, sakliyane dina Jumat. Wingi tak jelasaken ya kan, laisal istiwa fi yaumil jum'at. Jadi hukum istiwa itu tidak berlaku ketika dina Jumat. Sampean boleh nanti muadzin itu mengumandangkan azan ketika ning Jumatan, itu sampean boleh sholat duha, sholat apa saja boleh, itu khusus di hari Jumat, ya. Fi ghairi yaumil jumati hatta tazulla, sehingga lingsir opo srengenge, ya boleh. Di hari Jumat itu istiwa tidak berlaku, ya khusus hari
hari Jumat. Karena apa? Jumat itu hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam, bapaknya utawa pimpinannya hari. Hari itu ada pimpinannya, yaitu hari Jumat. Kuwi sing nomor loro ya. Ketika istiwa, istiwa apa wingi? Yaitu suatu bayangan benda tidak ada bayangannya sama sekali. Ya, jadi misalnya sampean ngadeg, itu sampean lah kayang-kayangane, tidak ada bayangannya sama sekali, berdiri tegak, itu berarti istiwa. Itu tidak boleh melakukan sholat zuhur atau sholat yang lain. Tetapi khusus hari Jumat boleh. Wa indal asfa isfirori lan ing dalam nalikane mego kang kuning hatta tagriba sehingga suruh apa isfiror. Mega ya, ada mega kuning, mega merah, mega putih, mega kuning, ada 3 wingi asfar ya. Mega kuning itu warna yang muncul ketika matahari mau terbenam. Jenenge apa? Cara siki. Angger sunrise kan esok ya. Iya benar ya. Di pagi itu sunrise. Sunrise ya. Nek sore berarti sunset ya benar. Iya sunset. Ketika sunset keluar itu sampean tidak boleh sholat asar, tidak boleh sholat apa saja, tidak boleh. Gua ada keterangannya. Mengapa ketika matahari terbit tidak boleh sholat, ketika matahari terbenam prosesnya itu tidak boleh sholat. Dijelaskan di beberapa kitab itu bahwa dulu dan mungkin sampai sekarang masih ada, itu ada sekelompok masyarakat atau kaum yang beribadah menyembah matahari. Jadi nyembah itu di pagi dan sore, ketika matahari sedang terbit dan matahari sedang terbenam. Makanya kita orang Islam tidak boleh menyamai ibadahnya wong sing dudu wong Islam. Itu ya. Jadi mengapa kok matahari terbit sama matahari terbenam tidak boleh. Kedua, keterangan lain bahwa waktu itu malaikat itu sedang pergantian. Jadi malaikat di dunia itu, ning dunia gue ada malaikat yang menjaga. Ana malaikat sing jagane sore menjelang malam, jadi sewengi dijaga malaikat, engko esok gantian maning. Ada 2 sip malaikat. Jadi sipnya ora kur satpam pabrik tok ya kan? Ya orang yang satpam perusahaan tok tidak. Tapi dunia pun diciptakan dari Allah gue ana satpame 2 malaikat. Ya rombongan malaikat itu cara wong kuno jenenge apa? Sandikala ya. Sandikala jeneng Arab umah, misalnya jeneng Arab lawang. Benar, karena saat itu setan dan malaikat itu sedang berebut menguasai dunia. Pime carane dunia ini isine wong ora bener. Berarti saat itu setan lagi menguasai. Tapi anggar malaikat itu pasti mengharapkan dunia itu penuh dengan kebaikan. Makanya api ketika waktu menjelang maghrib dan subuh itu sampean harus beribadah. Aja lagi mlongo aja dongong, bahaya loh. Dongong wayah meh maghrib atau wayah kayak bar subuh menjelang anu jangan ya. Jangan sampai kosong, itu bahaya. Karena saat itu sedang ada sandikala jare wong kuna. Candi itu apa? Candi ya. Sesuatu yang mistis lah ngamane. Kala itu kan mangsa. Ada waktu yang memang rawan. Paham ya? Terus wa ba'da sholati subuh lan ing dalam sebute salat subuh. Angger sampean wis salat subuh ora kena salat maning. Bu salat sunah, bu salat apa ndak boleh. Makanya ngelap salat sunah sendurunge salat subuh. Misalnya sampean tangi tengah 6 ya kan, lap qobliyah subuh dingin kena. Engko nembe salat subuh boleh. Yang penting waktunya gini nyandak. Aja terus sampean salat subuh dingin terus nembe salat sunah ndak boleh. Ya, tidak boleh. Hatta tatlu'a sehingga muncul apa samsu srengenge lagi hubungannya karo sing mau pertama tulu isyamsi hatta tartafi'a. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalam sebutnya salat asar hatta taghriba sehingga waktu maghrib. Bar asar ora kena salat apapun. Salat sunnah apapun atau salat fardu qada ndak boleh. Lah tapi anggar karena suatu sebab, contoh ana wong mati meninggal ba'da asar. Pendikubur. Kewajiban wong Islam kan apa? Ketika meninggal memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. 4 kan? Lah ini kewajibannya.
Lah terus piye wong ninggale barasar apa terus ora disolati, ya kan? Lah ini namanya sholat karena suatu sebab. Ada sebab lain yang menjadikan sholat itu boleh dilakukan. Paham ya? Nah, terus misalnya meninggali kue sendurung asar berbedung, anjoge dedusi, anjoge de ulesi, ya kan, dekafani. Pendesolati wis waktu asar ge. Ya kan, begitu pendesolati wis mlebu asar. Allahu Akbar. Pime carane salat jenazah dulu, nembe salat asar. Karena meninggalnya sebelum waktu asar. Ya, itu diperhatikan. Ajek walik-walik, ya, walaupun yang satu fardu, yang satu tetap fardu menyolati jenazah kan fardu kifayah, ya kan, fardu kifayah. Nah, sholat 5 waktu fardu ain. Nah itu sama-sama fardu, sampean kudu ngerti aja sampai salah kaifiyahe. Paham ya? Aja sampai sampean sholat di waktu-waktu itu. Bar subuh, ya kan? Bar asar, istiwa, terus apa meneng? Mau? Bar subuh, bar asar, istiwa. Terus ketika menjelang maghrib, jadi anggar bar asar pelanggarane, anggar wis salat asar berarti orang kena salat maning. Tapi anggar isfiror sing menjelang matahari terbenam itu beda. Bisa jadi sampean urung salat ya, urung salat asar, berenglap salat ternyata matahari lagi terbenam, sampean ndak boleh salat asar. Salat maghrib juga tidak boleh. Itu maksudnya. Angger ba'da asar itu kan berarti sampean misalnya asarnya jam 3 ge. Sampean jam 3 sembayang asar, engko tengah papat wis kena sembayang liyane. Ndak boleh. Ya, perhatikan. Terus maning misalnya sampean meninggalkan sholat zuhur. Ya kan? Pen kodo ning waktu asar sampean kudune kodo dingin. Kodo zuhurnya dulu nembe sholat asar. Aja asare dingin nembe kodo sholat zuhur. Diwalik sampean salah. Walaupun kodo itu wajib, tapi sampean kudu ngerti runtutane. Sing dikodoni dingin. Kecuali sampean salat ngodoni salat subuh misalnya, ya kan, ngodonine nang waktu zuhur. Sampean kena salat zuhur dingin nembe ngodoni subuh oleh ora apa-apa. Tapi angger ning bar asar ora kena ngodoni salat subuh bar asar ndak boleh. Pokoknya angger bar asar wis ora kena sembayang apapun, ya. Itu perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kila pasal saktatus sholati utawi piro-piro menenge salat. Wong sembayang kuwi juga harus ada menenge, anteng, tu'maninah jenenge, ya kan? Kan termasuk salah satu rukun salat itu apa? Tu'maninah, rukuk tu'maninah. Engko angger bulan puasa kan akeh. Biji-bijiane kan akeh, ya kan? Ingsun niat bareng takbir ngadeg, ya kan? Masa Fatihah, rukuk tu'maninah, itidal tu'maninah, ya kan? Sujud tu'maninah. Ini menenge ning salat itu ada berapa? Iku sitatun ana 6. Baina takbiratul ihramin, dalam antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitahi lan donga iftitah. Sing pertama tempatnya adalah tes takbiratul ihram Allahu Akbar, aja langsung kabiro walhamdulillahi kasiro, tidak. Sampean meneng dingin saambekan dingin, sampean nembe maca kabiro aja. Allahu Akbar, kabiro walhamdulillahi kasiro, ndak boleh. Sampean berhenti dulu sejenak. Iki jenenge apa? Interval waktu. Ya arane interval lah, interval waktu. Rak itu namanya interval. Allahu Akbar, menang sejenak saambekan, ngatur nafas, sampean nembe maca iftitah. Kabiro walhamdulillahi kasiro nganti rampung. Engko setelah kuwi ambekan maning sampean maca Fatihah. Yang mana maning? Wa baina du'ail iftitahi lan ing dalem antarane donga iftitah wa ta'awudi lan ta'awud bainal Fatihah. Ya, sampean ning kene sunah tapi hukume sunah hayat jenenge, sunah hayat ya. Sunah hayat itu sunah yang bentuknya perilaku ketika ning jerone salat. Apa terus itu batal salatnya? Tidak. Artinya ketika sampean Allahu Akbar, kabir alhamdulillah kasir nganti rampung, langsung Fatihah lanjut, boleh, cuman itu tidak afdol. Sampean tidak melakukan sunah hayat. Sunah gue Allahu Akbar, ambekan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya orang nganggo iftitah misal ya, sampean langsung senapas dulu.
utawa kabiro. Terus kabiro sampean terus terakhir apa? Wa ma ana minal musyrikin ya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya kan, wa ana minal muslimin. Sampean ambekan maning, berhenti sejenak, nembe a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mandek maning bismillahirrahmanirrahim. Gengenana. Wa ta'awudz lan ta'awudz wa bainal fatihati lan ing dalem antarane Fatihah. Wa ta'awudz lan ta'awudz wa baina akhiril Fatihati lan ing dalem antarane akhire surat Fatihah wa amin lan maca amin. Dadi angger imam tes maca Fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aja langsung sampean nyaut amin aja. Sunnahnya sampean berhenti dulu. Imame tes waladdallin. Imame parbe kon melu ambekan kok apike sampean amine kuwi bareng karo amine imam. Imame melu amin. Amin. Selain enak didengar, ya kan, enak didengar, juga ning kono banyak keterangan di hadis sapane wong amine kok bareng karo amine imam, berarti amine bareng karo amine malaikat. Wong sing salat jamaah, ya kan, makmum membaca amin kok bareng karo amine imam, itu berarti bareng karo amine malaikat. Artinya apa? Ternyata ketika kita sholat, malaikat juga ada yang ikut sholat. Ana sing melu sholat. Otomatis gue, karena malaikat juga makhluk Allah sing wajib beribadah, wajib sholat, wajib apa. Lah itu barang amin. Mulane aja kaget. Sampean wong loro sembahyang subuh ya makmume siji, makmume loro imame siji. Imame mungkin loro kan? Ya, nang mushola nang masjid. Wong loro breng amin, suarane kayak ngakeh nemen, aja melayu, aja kaget. Karena bisa jadi para malaikat juga ikut sholat. Jin-jin yang Islam mungkin melu sholat. Ya kan? Fadil misalnya amin, duh, kayak rame nemen gie, ya kan? Ngiwetengen. Jangan-jangan ada setan melu sembayang. Angger setan orang mungkin melu sembayang. Karena setan wis pasti orang bakalan nglakoni sembayang. Tapi angger jin bisa jadi. Karena jin kan ada sing Islam, ada sing taat, ada yang tidak, ya kan? Apa maning malaikat. Amin, bareng karo iman. Makanya ning kene kon berhenti sejenak. Wa baina amin lan ing dalam antarane maca amin was surat lan maca surat. Terus amin, terus sampeyan nambahan maning, terus maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nganti rampung. Berhenti dulu. Terus membaca surat juga apike itu satu nafas satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim pilambekan sunnahnya. Tapi ngerti baca langsungan ya kena. Ngesok ngerti traweh kan akeh kayak gue, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Digawe rong ambekan. Utawa sak ambekan aku ya biasa pada bae. Ya, maca Fatihah sambekan kuat, Fatihah sambekan. Ya, tuh. Itu boleh apa ora? Oleh, sing penting tata tertib membacanya wingi kudu diperhatikan. Ya kan, tasdide Fatihah ana pira, ya kan? Tasdide apa? Tahiyat ana pira. Kemarin sudah dijelaskan. Aja sampean ngoyak cepet traweh banter nemen ora manaha tasdide ora diwaca siji ya. Ning Fatihah ya sampean salate percuma, batal. Ora sah salate ya. Wa baina surati lan ing dalem antarane surat, maca surat-surat pendek war ruku ilan ruku. Setelah maca Fatihah rampung, alam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti terus Allahu akbar. Nah gue, sunahnya seperti itu ya, aja langsungan bae. Engko sampean ora oleh fadilah sunnah. Nah, kia masih ada hubungannya. Paslun utawi kala pasal arkanu utawi biro-biro rukun allati talzamu kang wajib fiha ing dalam rukun apa tu'manina. Rukun yang di dalamnya wajib berhenti. Miki kan berhenti karena tapi sunnah. Angger iki wajib berhenti. Iku arbaatun ana papat. Ar-ruku'u ketika rukuk. Allahu akbar, kudu berhenti.
sampai minimal sampean membaca tasbih subhanallah utawa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi. Wal itidal lan itidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, ora kena Allahu akbar, ruku langsung ngadeg maning, sujud maning enggak boleh. Berhenti dulu sejenak. Itu namanya tu'maninah. Wasujudilan sujud. Sujud juga tu'maninah, makanya kon maca tasbih. Wal julusinan lungguh baina sajdatain ing dalam antarane dua sujud. Terus sujud lungguh rabbik firli warhamni, berdoa terus mangke sujud maning. Wa tu'maninah tantu utawi tu'maninah. Iya utawi tu'maninah iku sukunun meneng. Bada harokatin ing dalam sawise bergerak. Allahu akbar berhenti bergerak maning, itu namanya tu'maninah. Bihaisu yastakirro, kelawan sekirane tetap opo kullu udwin, saben-saben anggota badan mahallahu ing panggonane udwin biqadri subhanallah, kelawan kira-kirane ngucap subhanallah. Artinya angger sami Allahu liman hamidah, minimal sampean kaya-kaya wis maca subhanallah, berarti cukup. Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar, cukup sekali. Sing penting tu'maninah. Aja sampai Allahu akbar kayak wong makani darah-darahne tul-tul ndak boleh. Karena ketika sampean tidak melakukan tu'maninah dalam salat, otomatis sampean meninggalkan salah satu rukun wajib. Nek rukunnya ditinggalkan walaupun siji, sampean salate batal. Paham ya? Itu untuk pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.